Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah panduan praktis buat menemukan ketenangan. Kita akan coba rangkai berbagai kearifan dari tradisi yang berbeda-beda untuk menghadapi dunia modern yang, ya, kita tahu sendiri, serba cepat dan kadang bikin pusing. Kita mulai dari sini ya, sebuah metafora yang dalam banget. Filsuf Herbert Marcuse menggambarkan hidup kita di zaman modern tuh persis kayak gini. Kita ada di dalam bus yang super mewah, fasilitasnya lengkap, canggih, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Kita terus aja melaju kencang, tapi pertanyaannya, sebenarnya kita mau kemana sih? Coba deh renungin sebentar, ngerasa familiar nggak sama perasaan kayak gini? Perasaan yang kayak terus-terusan diburu-buru, cemas, atau mungkin kejebak sama pikiran sendiri yang muter-muter terus nggak berhenti alias overthinking. Kalau ya kamu nggak sendirian kok. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi masalahnya. Soalnya, kegelisahan ini itu bukan cuma perasaan sesaat yang kita alami sendiri, tapi udah kayak jadi sebuah epidemi di dunia modern kita. Gejala-gejalanya tuh, wah umum banget. Mulai dari ngerasa dikejar-kejar waktu terus, pikiran yang nggak bisa berhenti mikir, sampai kelelahan batin yang bikin kita jadi susah banget nikmatin hidup saat ini. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang hilang, seolah-olah kita putus hubungan sama diri kita yang sebenarnya. Nah, setelah tahu gejalanya, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya akar penyebab dari semua kegelisahan ini? Menurut berbagai tradisi filsafat, ada satu jawaban yang menarik. Ini dia nih kuncinya. Filsuf Stoa, Seneca, pernah bilang kalau kita tuh lebih sering menderita di dalam imajinasi kita daripada di kenyataan. Penderitaan terbesar kita itu seringnya bukan datang dari kejadiannya langsung, tapi dari apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu. Semua kekhawatiran, asumsi, ketakutan soal masa depan yang bahkan belum tentu kejadian. Nah, ini ngebawa kita ke prinsip inti stoikisme, yang di Indonesia kita kenal sebagai filosofi teras. Namanya dikotomi kendali. Coba deh lihat dua kolom ini. Kegelisahan kita itu muncul karena kita sering banget habisin energi buat mikirin hal-hal di kolom kiri. Omongan orang, masa depan, kejadian di dunia, yang sebenarnya ada di luar kendali kita. Padahal, kekuatan kita yang sebenarnya itu ada di kolom kanan, mengendalikan cara kita melihat sesuatu dan cara kita meresponsnya. Nah, jadi, turning point-nya tuh di sini. Solusinya ternyata bukan dengan berusaha mati-matian mengubah dunia di luar sana, tapi justru dengan mengubah hubungan kita sama dunia itu. Caranya, dengan memfokuskan perhatian kita ke dalam diri. Oke, biar jelas, apa sih kedamaian batin itu? Kedamaian batin itu bukan sesuatu yang kita cari di luar sana ya, bukan liburan, bukan juga harta, tapi ia adalah sebuah latihan, sebuah kondisi internal yang kita ciptakan sendiri dari dalam, nggak peduli apapun yang lagi terjadi di luar. Ujung-ujungnya, semua ini tuh balik lagi ke satu hal, cuma ada satu orang yang ketenangan dan kebahagiaannya benar-benar ada di bawah kendali penuh kamu. Ya, diri kamu sendiri. Disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Terus gimana dong caranya? Nah, ada 3 jalur utama nih yang bisa kita coba tempuh. 3 jalur ini diambil dari berbagai tradisi kearifan buat mulai menumbuhkan ketenangan dari dalam diri. Oke, 3 jalur ini adalah, pertama, jalur akal, yang fungsinya buat melatih pikiran kita. Kedua, jalur jiwa, yang ngasih nutrisi buat batin kita. Dan yang ketiga, jalur kesadaran diri, yang bantu kita nyambung lagi sama siapa diri kita sebenarnya. Yuk, kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, jalur akal. Ini pendekatan yang diajarin sama para filsuf Stoa. Intinya adalah gimana kita bisa gunain logika dan disiplin mental sebagai semacam perisai buat ngadepin gejolak hidup. Kutipan dari Marcus Aurelius ini sekilas kedengarannya pesimis banget kan? Tapi coba deh kita lihat lagi. Ini tuh sebenarnya latihan mental yang praktis banget. Dengan nyiapin diri buat kemungkinan terburuk, kita jadi nggak gampang kaget atau emosian pas hal itu beneran terjadi. Kita jadi lebih siap dan pastinya lebih tenang. Oke, kita lanjut ke jalur kedua. Jalur ini ngelihat kita manusia tuh bukan cuma badan dan pikiran aja, tapi kita juga punya dimensi spiritual atau jiwa yang butuh makanan biar bisa tenang. Nah, di sini kita ketemu sama konsep zikir. Dalam tradisi Islam, zikir atau mengingat Tuhan itu ibaratnya makanan utama buat jiwa. Sama kayak badan kita butuh makan dan pikiran kita butuh ilmu, jiwa kita juga butuh makanan spiritual supaya nggak kerasa hampa dan gelisah. Seperti yang disebutin di Al-Quran, ketenangan hati itu datangnya dari mengingatnya. Caranya gimana?
Wah, macam-macam. Bisa lewat sholat atau doa yang jadi jembatan kita buat komunikasi. Bisa dengan baca kitab suci buat dapat petunjuk. Atau meditasi buat merenung. Bahkan hal simpel kayak sedekah pun itu cara buat ngasih nutrisi ke jiwa. Semua ini adalah bentuk zikir yang bisa menumbuhkan kedamaian dari dalam. Dan sekarang jalur terakhir nih, jalur ketiga ini menekankan kalau kunci ketenangan itu ada di pemahaman kita soal diri sendiri, soal potensi kita, dan juga soal batasan-batasan kita. Dari kearifan lokal kita, dari Jawa, ada dua konsep yang keren banget. Tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu artinya kita paham tujuan dan potensi kita. Ini kayak kompas internal kita. Nah, kalau tahu batas, itu remnya, kemampuan buat ngendaliin keinginan dan tahu kapan harus bilang cukup. Kalau kita bisa kuasai dua-duanya, ini ampuh banget buat ngeredam overthinking. Terus gimana cara ngelatihnya? Bisa banget dimulai dari hal-hal yang simple kok. Coba deh luangin waktu buat menyendiri tanpa gangguan. Tulis apa aja yang ada di pikiran kamu di jurnal. Belajar buat maafin kesalahan diri sendiri. Dan yang paling penting, coba deh berhenti jadi hakim yang terus-terusan ngeritik diri sendiri di kepala. Latihan-latihan ini bantu kita buat nyambung lagi sama diri kita yang sejati. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Sebagai kesimpulan, ada satu hal penting yang perlu kita ingat terus. Kedamaian itu bukan sesuatu yang kita capai terus selesai, bukan tujuan akhir. Dia adalah sebuah latihan yang terus-menerus. Saya pribadi suka banget sama kutipan dari Rumi ini. Dalam banget maknanya. Ini tuh ngingetin kita kalau damai itu bukan berarti hidup kita mulus tanpa masalah atau tanpa luka. Justru sebaliknya, kedamaian sejati itu adalah kemampuan buat menemukan kekuatan, bahkan keindahan di tengah-tengah penderitaan itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Kedamaian itu pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Nah, dari 3 jalur tadi, kira-kira apa nih satu langkah kecil yang bakal kamu ambil hari ini buat mulai jaga kedamaian batin kamu?